Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik remaja yang ada di rumah. Senang sekali boleh berjumpa kembali lewat ibadah hari Minggu pada saat ini. Baik, kita mensyukuri atas setiap kebaikan Tuhan, atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Kita bersyukur kalau kesempatan hari ini kita beri diri kasih kesempatan untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik itu kita tinggalkan setiap aktivitas kita tinggalkan setiap kesibukan kita menghadap Allah. Untuk itu saya undang adik-adik remaja untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya ibadah kami Tuhan boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan kembali diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kakak Sisil. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian firman-Mu. Ya, silakan buat Kakak Sisil. Anak-anak remaja, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat menerima firman-Mu ya Bapa. Dan mari Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Ampuni setiap perkara dosa kami ya Bapa, sehingga melalui pengampunan-Mu kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Oke deh. Nah, minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, tepatnya kitab Imamat
pasalnya yang ke-8. Nah, ini kalau sudah perjanjian lama pasti semuanya pada buka mulut. Imamat pasalnya yang ke-8, Imamat pasalnya yang ke-8 sampai dengan imamat pasalnya yang ke-10. Jadi ada 3 pasal ya, 8, 9, dan 10. Nah, fokus kita minggu ini karena judul cerita kita ialah Nadab dan Abihu, maka kita fokus pada pasal yang ke-10. Kakak Sisil akan bacakan ayat yang pertama ya. Imamat 10 ayatnya yang pertama berbunyi, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Oke ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini ngeri ya, ketika Tuhan tidak senang, ternyata ada hukuman yang langsung didapatkan oleh anak-anak Tuhan ketika berbuat dosa. Nah, cerita kita minggu ini kita melihat Nadab dan Abihu, apa sih yang mereka lakukan sehingga api yang daripada Tuhan langsung menghanguskan mereka dan meninggal di tempat. Nah, jarang dalam cerita-cerita Alkitab ketika anak-anak Tuhan berbuat dosa lantas langsung mendapatkan imbalannya yaitu kematian. Terkadang mereka masih bisa meminta ampun atau berbagai hal mungkin, tapi tidak banyak yang seperti cerita di sini. Kalau Kakak Sisil mengingat mungkin hanya kalau di perjanjian baru ada Ananias dan Safira ya, yang langsung meninggal di tempat karena mendustakan Roh Kudus. Di perjanjian lama kita melihat Nadab dan Abihu, apa sih yang mereka lakukan sehingga Tuhan langsung menghanguskan mereka di tempat. Nah, ayat yang pertama sudah sangat menjelaskan apa sih yang mereka lakukan. Ayat pertama di bagian part akhir mengatakan bahwa mereka menyalakan api asing di mezbah Tuhan. Nah, apa sih api asing itu? Mengapa dia disebut api asing di hadapan Tuhan? Nah, kalau anak-anak remaja sering membaca Alkitab atau sering mendengarkan firman Tuhan, mulai dari Indria kemarin atau selalu mengingat, kita melihat bahwa di perjanjian lama Tuhan sangat peduli atau sangat care atau sangat mengutamakan atau mengedepankan yang namanya kekudusan. Apa yang Tuhan atur, bahkan imamat, kalau anak-anak remaja sering baca Alkitab, imamat merupakan aturan atau hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi aturan-aturan untuk bangsa Israel itu semuanya terdapat dalam imamat. Jadi kalau anak-anak remaja mau tahu apa sih yang tidak boleh dan tidak boleh bagi bangsa Israel, anak-anak remaja silahkan baca imamat. Di sana sangat jelas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Dan minggu ini Nadab dan Abihu melakukan pelanggaran yang dianggap sangat besar di hadapan Tuhan yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, yaitu melanggar kekudusan Allah. Mengapa? Yang pertama, kita harus melihat ya, apa sih yang terjadi sehingga api itu langsung menghanguskan Nadab dan Abihu. Yang pertama, kita harus tahu Nadab dan Abihu bukan imam besar. Nadab dan Abihu bukan imam besar yang pantas menyalakan korban atau membakar korban di atas mezbah ukupan. Itu yang paling pertama yang harus kita tahu. Karena yang untuk seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membakar korban adalah seorang imam besar, dan itu pun ditunjuk langsung oleh Tuhan. Dari mana ditahu? Yaitu biasanya dilakukan melalui undi. Kalau kita ingat cerita dari perjanjian baru, Nabi siapa? Sakaria. Ketika dia ingin bertugas, terus dilaksanakan undi untuk ditentukan siapa yang akan melaksanakan tugas membakar ukupan untuk korban. Oke, jadi bagaimana ditahu? Ya, melalui undi. Itu yang pertama, bagaimana
Tuhan memerintahkan atau memilih anak-anaknya untuk melaksanakan tugasnya. Itu yang paling pertama yang harus kita tahu. Jadi pelanggaran yang pertama yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, dia bukan orang yang tepat yang dipilih Tuhan untuk membakar korban. Yang kedua, Tuhan tidak memerintahkan Nadab dan Abihu untuk membakar korban persembahan ukupan pada saat itu. Karena korban pada saat itu atau korban-korban ukupan, kalau anak-anak remaja baca, semuanya sudah ada dan tertera kapan waktunya, hari-hari apa, perayaan-perayaan apa, ada waktunya. Tuhan memerintahkan hal itu. Kalau bukan pada harinya, bukan pada waktunya, maka hal itu dianggap melanggar perintah Tuhan. Jadi yang kedua, mereka berdua melanggar waktu yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ukupan di dalam Alkitab atau di dalam imamat, bahkan di Keluaran sudah dibahas sebelumnya, ada aturan-aturan tertentu yang diberikan oleh Tuhan, yang seperti apa yang boleh dipersembahkan anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak remaja baca Keluaran pasal 39 ayat 38 dan Keluaran pasal 30 ayatnya yang ke-9, di sana diberikan contoh atau diberitahukan bahwa ukupan yang dikhususkan kepada Tuhan dan yang spesial dan yang berbau wangi-wangian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca ayat yang pertama, ukupan yang diberikan oleh Nadab dan Abihu itu bukan ukupan yang sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga ketika Nadab dan Abihu mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan, dia mengambil api lalu membakar ukupan itu. Ketika api itu menyala, Tuhan menganggap ukupan tersebut atau persembahan tersebut berasal dari api yang asing, yang bukan daripada Tuhan. Terlebih lagi, api yang digunakan pada saat itu bukan berasal dari mezbah Allah. Karena pada saat korban persembahan, api itu diambil dari api mezbah korban. Jadi segala sesuatu di perjanjian lama itu sudah tertata, sudah diatur oleh Tuhan, sudah jelas aturannya. Dan harus kita ingat, Nadab dan Abihu bukan orang yang awam tentang hal ini. Nadab dan Abihu orang yang sangat tahu aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka melanggar dengan keras aturan dari Tuhan. Makanya ketika mereka membakar ukupan itu, Tuhan memperhitungkan persembahan itu sebagai api asing yang Tuhan sama sekali tidak diperintahkan. Dan ketika pelanggaran itu dilaksanakan, Tuhan menghitung itu sebagai hukuman atau perbuatan pelanggaran yang sangat berat, sehingga hukumannya adalah kematian. Jadi melanggar kekudusan Tuhan yang paling berat kita dapatkan yaitu kematian. Jadi Kakak Sisil tidak menakut-nakuti ya. Jangan sampai ada yang tidak mau pergi gereja gara-gara takut mati terbakar di dalam gereja. Oke ya. Jadi dari cerita ini kita belajar bagaimana ternyata Tuhan sangat ingin anak-anaknya atau jemaatnya hidup kudus di hadapannya. Kalau kita lanjut baca lagi nanti di ayat yang ke-8 dan ke-9, itu jelas Tuhan mengatakan kepada hambanya di sana bahwa orang-orang yang ingin mengambil pelayanan di dalam gereja, mereka harus menjauhkan diri dari minuman keras, mereka harus mentahirkan atau menyucikan dirinya, lalu mengambil pelayanan. Nah, Tuhan ingin benar-benar ketika kita melayani Tuhan, kita sudah berlaku hidup kudus, tidak boleh sedikit pun celah yang ada pada kita sehingga hal itu menjadi cacat di hadapan Tuhan. Kita ingat, setiap korban persembahan Tuhan tidak pernah akan terima yang cacat. Tuhan mengharapkan sesuatu yang kudus bagi Dia. Nah, sangat keras teguran kita pada minggu ini. Bagaimana kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan adalah Allah yang tegas. Dia menginginkan kekudusan bagi anak-anaknya, dan ini berlaku bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita juga.
kita ingat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan apa? Tubuh kita adalah mesbah bagi Allah. Jadi ketika Tuhan ingin mesbahnya itu kudus, artinya Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup kudus, menguduskan diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjutan dari Korintus ayat yang ke-20 mengatakan, untuk itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, itu yang Tuhan harapkan bagi kita, karena hal ini sangat dituntut tegas oleh Allah. Ketika kita membaca Imamat nanti pasalnya yang ke-20, di sana Allah dengan tegas, bahkan 19 dan 20 Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi kalau kita mengaku kita anak Tuhan ini dan Bapa kita kudus, harusnya kita juga menguduskan diri kita, menguduskan kehidupan kita, bukan hanya ketika kita di gereja, walaupun dalam Imamat pasal ayatnya ke-8 dan 9 khusus menceritakan tentang pelayanan, tetapi kita meyakini bahwa pelayanan yang sesungguhnya ialah keseluruhan hidup kita, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertingkah, bagaimana keseluruhan hidup kita. Dalam Roma dikatakan ibadah yang sejati ialah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi mari kita belajar hidup kudus, karena Allah sangat ingin jemaatnya, terkhusus anak-anaknya, terkhusus lagi anak-anak remaja di jemaat Masale, hidup kudus. Bagaimana sih hidup kudus itu? Bagaimana sih menjaga kekudusan itu? Saya yakin anak-anak remaja sudah tahu seperti apa hidup kudus, seperti apa hidup yang tidak kudus. Pada ayat yang ke-10 dalam Imamat 10 dikatakan seperti ini. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Jadi mari, walaupun di luar sana orang mengatakan, "De talekan na ini biasa mau kok kapang anak gaul, kalau gaul itu begitu ji memang." Ya toh? De merokok mau kok kapang, enggak apa-apa ji, enggak ada ji tertulis dalam Alkitab. Ya toh? Terkadang Kakak Sisil sering dengar yang seperti itu orang katakan, "De minum miki kapan, enggak apa-apa ji, masih muda jiki juga, masih panjang kehidupan." Kalau panjang. Oke ya, jadi mari kita belajar. Tidak mesti semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Tidak boleh merokok, tidak boleh kebut-kebutan di jalan, tidak boleh pakai narkoba. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa tubuhmu adalah mesbah bagi Allah. Untuk itu kuduskan itu. Bagaimana cara menguduskannya? Kita harus tahu. Pasti saya yakin anak-anak remaja sudah tahu. Sudah jelas, yang pertama kita menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan tubuh kita, pikiran kita, dan ke semua hal, ke segala hal yang kita lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan, itu kekudusan menurut saya. Jadi ketika kita melakukan hal yang keseluruhannya untuk memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu hidup kudus yang Tuhan inginkan. Jadi mari, Tuhan sangat ingin anak-anak remaja hidup di dalam kekudusan, menjaga kekudusan dirinya, bukan hanya seks bebas yang Kakak Sisil ingin istimewakan minggu ini, tetapi keseluruhan hidup kita yakin, kita percaya ketika kita menjaga diri kita, ketika kita menjaga tutur kata kita, perilaku kita, kesemuanya itu termasuk dalam menguduskan Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Kakak Moni. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, mengajarkan kita bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, untuk itu meresponi akan kebenaran firman Tuhan, serta kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawakan persembahan kita menyanyi dari kidung pujian, "Sudahkah yang terbaik kuberikan."
doa persembahan dan doa syafaat oleh Kakak Sisil. Nah, anak-anak remaja, saat ini kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa keseluruhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan yang berkati kami semua, terkhusus anak-anak remaja yang saat ini berada di rumah masing-masing. Pada saat ini sedang beribadah, Tuhan berkati mereka ya Bapa, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan mereka, walaupun saat ini mereka sedang sekolah di rumah atau daring, biarlah Tuhan yang tetap memberikan roh kepintaran, roh kerajinan agar mereka tetap rajin dan giat dalam belajar, agar mereka dapat menuntut ilmu dengan baik, sehingga tidak sedikit pun ilmu mereka berkurang karena mereka di rumah, tetapi dengan belajar di rumah mereka semakin memperkaya diri mereka semakin memperkaya ilmu mereka, sehingga ya Bapa, mereka dapat memperlengkapi diri mereka menghadapi kehidupan ke depannya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari segala perkara yang dapat membuat mereka sakit, sehingga ya Bapa, mereka boleh melaksanakan seluruh kehidupan mereka, kegiatan mereka dengan baik, dan di sana mereka dapat memuji kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak remaja dalam pergaulan mereka, berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi cahaya di tempat mereka bergaul, mereka tidak tersesat, mereka tidak menambahkan kegelapan, tetapi ya Bapa, anak-anak remaja Tuhan boleh menjadi remaja yang teguh, boleh menjadi remaja yang membawa damai dimanapun mereka berada, dan memancarkan kasih Kristus dimanapun mereka berada, sehingga setiap orang yang melihat mereka memuji bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kedua orang tua yang senantiasa menjaga anak-anak kami di rumah ya Bapa, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan masih pekerjakan mereka ya Bapa, berikan kesehatan dan kekuatan serta hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat bahwa setiap hal yang boleh mereka dapatkan dalam kehidupan mereka itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tutup bungkus kehidupan mereka dengan kasih sayang-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh hidup dengan rasa ungkapan syukur, sekalipun saat ini di tengah-tengah pandemi, tetapi mereka boleh melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati juga ya Bapa bangsa dan negara kami di tengah pandemi saat ini, masa-masa krisis yang saat ini dialami oleh dunia, dialami juga oleh bangsa kami saat ini ya Bapa. Untuk itu kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu saat ini ya Bapa, membentengi negara kami ya Bapa, mengurapi negara kami ini sehingga negara kami ini boleh tetap teguh, boleh tetap berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, kiranya semuanya berdasarkan atas hikmat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati Kota Makassar di tempat ini, tempat kami berpijak, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati agar tempat ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa ya Bapa, terkhusus buat anak-anak remaja yang pada saat ini mungkin sedang menghadapi ujian atau mempersiapkan ujian. Tuhan berkati agar mereka boleh ujian dengan baik, dan anak-anak remaja yang selesai ujian dan menikmati masa liburan pun Tuhan berkati agar mereka boleh melihat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa mereka boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkati persembahan yang boleh kami bawa ya Bapa sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Bapa di hadapan-Mu. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dipakai dengan baik untuk pelayanan firman-Mu, dan yang masih ada pada kami Tuhan juga berkati, bantu kami kelola agar kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami yang kami bawa ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Tuhan kami adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin.
Ya, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Nah, walaupun Ibu Guru tidak lihat, kita semua tepuk tangan di rumah ya. Kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dialah Allah yang akan selalu menjaga dan menaungi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Ibu Guru Sisil Ibu Guru Monik mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.